Shalom adik-adik. Shalom, shalom Kak Eci. Shalom Bu Guru Grace. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita bertemu lagi untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Nah, sebelum itu Kakak Eci mau tanya, adik-adik di rumah masih ingat tidak tepuk sukacita? Bu Guru Grace masih ingat tidak tepuk sukacita? Masih ingat Kakak Eci. Nah, kalau masih ingat, mari kita sama-sama berdiri, kita tepuk sukacita sama-sama. Ayo berdiri. Berdiri semuanya. Ayo kita tepuk sukacita. Tepuk sukacita. Sukacita ku terima dari Tuhan, ku simpan dalam hati, ku berikan kepadamu. Wah, adik-adik semua masih ingat ya? Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang dan disambung dengan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Ayo kita menyanyi sama-sama dan masih tetap berdiri. Sebelum itu mari kita berdoa dan doanya akan dipimpin oleh Ibu Guru Grace. Ya. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena di pagi hari ini Engkau telah membawa kami sehingga kami dapat lagi beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan ibu-ibu guru kami yang akan memberitakan firman-Mu. Berikan mereka hikmat agar mereka dapat berbicara seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami naikkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Halo adik-adik. Halo Kakak Dian. Halo Kakak Halo Shelly. semua adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan. Nah, semuanya mari kita duduk manis, kita lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Selin akan memimpin kita dalam doa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggumu dapat beribadah bersama. Dan saat ini Tuhan, kami bersama akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami agar kami mampu memahami dan melakukan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus yang kami bawa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita. Siapkan Alkitabnya masing-masing. Nah, ayo semua adik-adik yang ada di rumah, siapkan Alkitabnya. Kita akan membuka dan membaca Alkitab kita pada hari ini yang terambil di dalam kitab Yohanes pasal 4. Kitab Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-46 hingga ayatnya yang ke-54. Kakak Shelin ulang ya, kitab Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-46 hingga ayatnya yang ke-54. Kalau sudah, Kakak Shelin akan membacakan untuk kita semua. Adik-adik yang di rumah mengikuti ya. Kakak Shelin mulai. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Amin. Amin. Nah, adik-adik, dari firman yang kita baca tadi, kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan anak dari pegawai istana. Betul Kakak Dian, dari pembacaan Alkitab kita tadi. Nah, judul kita hari ini yaitu Tuhan Yesusku hebat. Nah, sebelumnya saya mau bertanya kepada Kakak Selin. Apa itu Kakak Dian? Kakak Selin pernah mendengar tidak sebuah kota yang bernama Kana? Sudah pernah Kakak Dian, sudah pernah mendengar. Bacaan kita baru-baru juga tentang kota yang bernama Kana. Nah, betul Kakak Selin. Nah, di situ Tuhan Yesus membuat apa ya Kakak Selin? Nah Kakak Dian, di kota Kana itu Tuhan Yesus membuat mujizat. Mujizatnya yaitu mengubah air menjadi anggur. Betul tidak Kakak Dian? Nah, betul sekali Kakak Selin. Di situ Tuhan Yesus membuat mujizat, yaitu mengubah air menjadi anggur. Itu di perkawinan Kana kan Kakak Dian? Iya Kakak Selin. Dan di situ juga Tuhan Yesus membuat lagi suatu mujizat. Oh, masih ada lagi? Iya Kakak Selin. Mujizatnya yaitu penyembuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak pegawai istana di sana. Oh, mungkin adik-adik juga pasti sudah tahu kan? Melalui bacaan kita hari ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan anak dari seorang pegawai istana Kapernaum. Nah, adik-adik, kita akan mendengar kesaksian dari anak pegawai istana itu yang akan diperankan oleh Kakak Selin. Nah, adik-adik di rumah pasti mau mendengarnya kan? Nah, mari kita sama-sama mendengarnya. Halo semua teman-teman, perkenalkan saya adalah seorang anak pegawai istana Kapernaum. Hari ini saya akan bercerita bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Semua cerita ini dimulai ketika saya mengalami sakit. Saat itu, kepala saya begitu sakit sekali. Tangan saya sakit, badan saya semuanya terasa sakit sekali. Saya merasa saya hampir mati karena saya tidak bisa menahan sakit yang saya alami. Saya melihat
Mama dan papa saya begitu sedih sekali. Mereka sedih melihat saya karena mereka merasa bahwa saya hampir mati. Tapi saat itu papa saya mendapat kabar bahwa Tuhan Yesus baru saja kembali dari Yudea ke Galilea di kota yang bernama Kana. Tahu tidak teman-teman, karena papa saya begitu menyayangi saya, papa saya rela melakukan banyak hal untuk kesembuhan saya. Papa saya menempuh perjalanan yang begitu jauh. Teman-teman tahu, papa saya menempuh perjalanan sepanjang 26 kilometer, yaitu sebanyak 6,5 jam. Ayah saya menempuh perjalanan dari Kapernaum ke Kana. Perjalanannya begitu jauh, tapi meskipun begitu, papa saya tidak mengeluh, tidak menyerah, karena papa saya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Bahkan penyakit saya yang saat itu menderita penyakit yang parah dan hampir mati. Ketika di Kana, papa saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Papa saya memohon agar Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Tuhan Yesus berkata, anakmu sembuh dan anakmu hidup. Tahu tidak teman-teman, saat itu papa saya tidak bertanya lagi. Papa saya dengan iman dan kepercayaan dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, papa saya cepat-cepat pulang ke rumah. Papa saya saat itu tidak melihat apa yang terjadi di rumah, apakah saya masih sakit ataukah sudah sembuh. Tapi karena papa saya percaya kepada Tuhan Yesus, papa saya cepat-cepat pulang ke rumah. Nah, di tengah perjalanan, papa saya bertemu dengan hamba-hambanya, dengan para anak buahnya. Mereka memberitahu teman-teman bahwa saya sudah sembuh. Papa saya begitu senang sekali. Dan tibanya papa saya di rumah, papa saya melihat saya sedang berlari, melompat, menari karena saya sudah sembuh. Tahu siapa yang menyembuhkan saya? Benar sekali, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan saya karena papa saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu maha kuasa. Teman-teman, sejak kejadian itu, papa saya, mama saya, dan saya sendiri serta keluarga saya percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu dan bahwa Tuhan Yesus maha kuasa. Terima kasih teman-teman. Sekian cerita dari saya, seorang anak yang disembuhkan penyakitnya oleh Tuhan Yesus. Sampai jumpa lagi teman-teman di cerita selanjutnya. Nah, adik-adik, dari kesaksian tadi kita diajar bahwa kuasa Tuhan Yesus itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kita percaya kepadanya, maka mujizat-mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Seperti yang dialami oleh anak dari pegawai istana tadi. Iya, betul Kakak Dian, di mana karena kepercayaan papanya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, maka Tuhan Yesus melihat iman papanya dan menyembuhkan anaknya yang sementara sakit parah di rumah. Nah, betul sekali. Oleh karena itu, kita harus bersyukur bahwa kita telah mengenal Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun kita harus selalu percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu memimpin kehidupan kita. Betul sekali Kakak Dian. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Kakak Shelin sekarang mau bagikan ayat hafalannya. Nah, ini dia. Di sini Kakak Shelin dan Kakak Dian sudah membuat gambar berbentuk hati. Mungkin kurang jelas buat adik-adik semua, tapi nanti akan ditampilkan. Jadi ini adalah gambar bentuk hati, di dalamnya ada ayat hafalan buat kita semua. Ayat hafalan ini berlaku untuk kelas Batita sampai kelas 6 SD. Ayat hafalannya dari kitab Yohanes pasal 14, ayatnya yang pertama. Bunyinya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Nah, nanti cara menghafalnya bagaimana? Cara menghafalnya adalah adik-adik buat kreasi sendiri, membuat pola bentuk hati seperti ini dan bisa dihias sesuai dengan keinginan dari adik-adik semua. Terus nanti ketika menghafal, pola hatinya bisa dipegang seperti ini dan adik-adik menghafal. Misalnya, Kakak Selin sudah buat pola hati, tinggal dipegang deh. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Seperti itu, kan Kakak Dian? Betul sekali Kakak Selin. Dan jangan lupa
videonya dikumpul melalui nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa ya adik-adik semua harus rajin menghafal. Hafalannya harus dikumpul ya adik-adik. Nah adik-adik, sekian cerita sekolah minggu kita pada hari ini. Dan untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, mari semua kita berdiri. Dan dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian, Yesusku hebat. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah adik-adik semua silakan duduk yang manis, lipat tangannya dan kita akan berdoa syukur dan syafaat. Dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh Kakak Dian. Silakan Kakak Dian. Ayo adik-adik kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh melaksanakan ibadah online lagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami memiliki Tuhan yang berkuasa atas segalanya, Tuhan yang selalu menolong kami. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu percaya kepadamu. Tuhan Yesus, sekarang Tuhan kami mendoakan teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan Engkau datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, memberkati makanan dan minuman serta obat-obatan yang mereka makan dan minum, agar menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Tuhan kami mendoakan juga Tuhan teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang memberkati usia mereka. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan teman-teman kami yang sampai hari ini Tuhan masih bersekolah secara online, masih belajar secara online di rumah. Tuhan Yesus yang berkati, Tuhan Yesus yang memimpin kehidupan mereka, menjadikan mereka anak-anak yang cerdas Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, agar di dalamnya Tuhan, berkat Tuhan selalu dilimpah-limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur dan syafaat kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kehidupan kami. Amin. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Sebelum itu Kakek Eci mau kasih tahu kalau di hari Minggu di gereja ada amplop untuk persembahan syukur ibadah sekolah minggu kita. Nah nanti amplop ini akan ditaruh di depan gereja, dan adik-adik minta tolong ke mama dan papa untuk mengambilkan, dan persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop ini. Terus bisa dititip ke mama dan papa untuk memasukkan ke kotak persembahan tiap minggunya. Nah adik-adik, sekarang kita akan membawa persembahan kita akan menyanyi berlimpah sukacita. Sukacita di hatiku berlimpah sukacita di
bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah kita, dan sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena kesempatan yang lalu kami boleh beribadah bersama-sama, walaupun ya Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Saat ini Tuhan, ibadah kami telah selesai, kiranya ya Tuhan di minggu-minggu ke depannya Tuhan masih melayakan kami untuk beribadah online sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Nah, adik-adik boleh duduk kembali dan ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Shalom. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10a. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Shalom, saya rindu. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah memutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Perkenalkan, saya Ibrani Obama. Saya akan menghafal 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Halo teman-teman, Atara mau menghafal 1 Yohanes 4 ayat 10a. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Bye-bye. Para Rasul 28 ayat 28. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarkannya.